makhluk laknat. Selamat tinggal Mo, selamat datang liburan. Gua menghabiskan waktu di kamar untuk bermain game. Kadang di sela main game Kanza sering menelpon gua hanya sekedar memastikan gua enggak bermain dengan jarum katanya. Yah, gua mengakui sejak saat itu gua enggak lagi menusukkan jarum di paha, bahkan menyentuh jarum pun enggak karena memang kebiasaan gua itu akan datang sendirinya saat pikiran gua kacau. Kadang gua sempat berpikir untuk menghilangkan kebiasaan itu, tapi rasanya setiap kali pikiran gua teringat suatu hal, jarum itu seperti air yang gua cari di tengah padang pasir. Sudah 2 hari gua nggak tidur. Di dalam game gua memiliki beberapa orang teman. Kami sama-sama menaikkan level, bahkan gua sekarang sudah memiliki guild dengan jabatan kapten. Meskipun level baru 82, tapi gua begitu dibutuhkan untuk ikut hunting XP seperti Run Frost, Dungeon Salju, HH untuk mencari bahan material dan gold, atau RPK karena gua tipe ranger. Hari ini ketua guild dengan nick Joke memberikan gua hadiah berupa busana dengan warna merah. Gua enggak tahu dia menghabiskan uang berapa untuk membeli busana kostum mahal seperti ini. Awalnya gua ingin jujur dengan semua orang yang mengenal gua di game kalau sebenarnya gua ini cowok, tapi dianggap cewek membuat gua enggak perlu repot-repot di dalam game. Misalnya saat gua kehabisan gold, hanya chat guild beberapa menit kemudian langsung ada kotak surat yang berisi gold, mata uang dalam game. Karena teman-teman gua yang lain sedang pada AFK, gua hanya diam sambil terbang di atas gerbang barat. Gua pandangi karakter kelas Archer yang cantik dengan busana merah dan sayap yang paling mahal pemberian wakil ketua guild. Hode itu memang laknat tapi makmur. Saat menunggu yang lain kembali pada karakternya, ada sebuah PM masuk dari wakil ketua. Zaki, Cece, aku boleh minta tolong gak? Gua, iya kakak, apaan? Zaki, boleh minta nomor HP kamu enggak? Gua, buat apaan kakak? Zaki, cuma pengen curhat aja Cece, tapi bukan di game. Jeler. Serasa ada petir di siang bolong, ini untuk pertama kalinya ada yang meminta gua nomor HP. Pasti dia ingin memastikan gua hode atau bukan, karena bingung pakai alasan apa gua. Coba cari jalan keluarnya. Tuh Kanza, gua minta tolong dong. From Kanza, boleh, apaan? Tuh Kanza, chat YM ya, from Kanza, oke. Setelah sekitar 3 menitan Kanza sudah login YM Kanza. Ada apa Bob? Gua boleh kasih nomor lo ke orang asing gak? Kanza, buat apaan? Gua, gini, jadi gua main game ngaku cewek, nah ini orang pengen curhat, paling cuma alasan buat mastiin gua beneran cewek atau cewek bohongan. Kanza, waduh, aku kan enggak main gamenya kalau enggak ngerti ama yang diomongin gimana. Gua, setiap dia ngomong lo ketik aja DM mentar gua kasih tahu jawab apa. Kanza, ya udah, kamu kasih nomor aku aja kebetulan mau ganti kartu. Gua, SIP. Setelah mendapatkan persetujuan gua balas PM Zaki gua, maaf abis AFK, ini nomorku 081XXXXXXX. Zaki, oke, makasih Cece. Gua, sama kakak. Setelah beberapa menit ada YM dari Kanza. Kanza, Bob, ada yang nelpon nih. Gua, angkat aja. Kanza, dia nanyain aku orang mana. Gua, bilang aja, kan udah tahu masa pakai nanya lagi. Kanza, dia nanyain aku lagi apa? Gua, bilang, lagi main game nunggu suami pulang. Kanza, dia mulai cerita banyak nih. Gua, cerita apaan? Kanza, dia cerita kalau abis diputusin ceweknya, aku cuma diam dengerin. Gua, terus. Kanza, wah dia malah nangis. Gua, WKWKWKWK gila diputusin ampe nangis, terus gimana lagi? Kanza, kamu pakai headset Gi. Aku los peaker nih. Gua, oke. Setelah mendengarkan curhatan wakil ketua guild, gua meminta Kanza untuk bilang ke dia bahwa suaminya adalah anggota kepolisian dan memintanya jangan menelpon lagi takut salah paham, lalu wakil ketua mengiyakannya. Lalu Kanza kembali mengirim pesan YM. Kanza, Bobby. Gua, Chidori. Kanza, aduh, aku lupa nama jurus Naruto apaan, serius. Gua, WKWKWKKW mentang-mentang cuma suka sama Sasuke. Kanza, ngeledek. Aku pengen tempar kamu.
Maaf ya, Bobby-nya lagi jadi cewek dulu, Kanza. Aku jadi takut. Takut apa? Kanza, takut kamu enggak normal, _. WKWKWK tenang aja, Dirli masih bangun kalau lihat cewek bugil kok, Kanza. Hah Dirli? Jadi yang waktu itu kamu bilang Dirli itu? Hehe iya makanya enggak aku kenalin. Kanza, padahal kalau dikenalin juga enggak apa-apa paling aku potong pakai pisau bibi kantin. Ampun. Entar kalau di kamar mandi enggak ada yang nemenin, Kanza, emangnya kenapa? Ya enggak bisa main sabun bareng lagi, Kanza, main sabun gimana? Ya itu tuh mainan cowok kalau enggak dapet jatah dari ceweknya, Kanza, tadi sabun sekarang jatah, aku enggak ngerti. Celi. Kanza, celi itu apaan? Pura-pura polos. Kanza, sumpah aku enggak tahu. Celi itu ngajakin ngobrol Dirli. Kanza, wah emang bisa jawab kalau diajak ngobrol? Punya aku gak bisa ngomong tuh, itu kan punya kamu, Dirli kan enggak sama kayak yang lain. Kanza, yang bener. Iya serius. Kanza, kenalin dong kenalin, iya, kapan-kapan ya. Kanza, janji ya kenalin Bob, aku masak dulu ya udah sore nih. Iya, makasih banyak, Kanza, sama-sama senang. Enggak lama kemudian Kanza berstatus offline. Kanza ini orang paling polos yang gua kenal, gua bersyukur selama ini enggak ada orang yang manfaatin kepolosannya. Sebuah janji jilid 1. Rasa jenuh mulai menghampiri, siang malam cuma dihabiskan bermain game. Akhirnya gua bengong di kamar mandi sambil bermain dengan Dirli, tapi Dirli sepertinya sedang bete dia enggak mau gua ajak main. Dret. HP yang gua letakkan di lantai kamar mandi bergetar, gua lihat ada WA masuk. From Eva, kamu lagi sibuk gak? Tuh Eva, enggak VA, ada apa? From Eva, entar jam 8 ke rumah ya, tuh Eva, mau ngapain? From Eva, mampir aja ke rumah, aku takut sendirian, tuh Eva, cowok lo gak ada emang. From Eva, udah putus bulan kemarin, tuh Eva, oh, ya udah ntar jam 8 gua ke sana. From Eva, bawa martabak ya aku lapar, tuh Eva, iya. Setelah 2 hari enggak mandi, akhirnya ada hal yang membuat gua bisa melawan rasa malas untuk mandi. Eva adalah selingkuhan gua waktu baru naik kelas 3 SMP, walau usia dia lebih tua 3 tahun tapi dia tetap bisa menerima gua bahkan dia menganggap gua lebih dewasa darinya. Hubungan kita hanya berjalan 3 minggu tapi dia masih sering meminta gua untuk menemaninya. Kita putus karena dia enggak tahan menjadi selingkuhan karena gua yang enggak bisa membagi waktu dengannya saat itu. Beberapa menit gua berhenti di tukang martabak pinggir jalan. Martabak adalah makanan. Tok-tok, setelah memarkir motor, gua mengetuk pintu samping rumah yang menghubungkan langsung dengan kamar Eva. Cerek. Eva membuka pintu dengan baju tidur warna biru yang dia kenakan. Mana martabaknya? Pinta dia sambil menyodorkan tangan kanan. Duh lupa, kata gua sambil menepuk jidat. Masa pakai lupa sih beli dulu gi. Hehehe enggak lah tenang gua belum pikun, sambil gua mengeluarkan tangan kiri yang memegang kresek martabak yang dari tadi disembunyikan di belakang. Asik gitu dong, yuk masuk, Eva berjalan masuk diikuti gua di belakangnya, kamar Eva lumayan luas dan lengkap dengan ruang tamu pribadinya. Gua duduk di ranjang menunggu Eva ke dapur. Setelah beberapa menit Eva datang dengan piring dan teh manis di tangannya lalu meletakkannya di karpet dekat tempat tidur. Sepi bener, pada kemana? Lagi pada nginep di rumah kakak, dia baru lahiran. Hah, lo gak ikut? Lagi bete aku besok aja kesananya. Ya udah, makan dulu tuh martabaknya ntar keburu dingin. Setelah memindahkan martabak ke piring Eva memakannya sendirian, karena gua enggak begitu suka dengan martabak jadi gua hanya tiduran di karpet sambil asik main PS. Setelah martabaknya habis, Eva ikut tiduran di samping sambil memainkan rambutnya. Makasih ya Makasih buat apa? Buat martabaknya hehe. Oh, iya sama-sama main PS bareng nyok. Boleh, tapi taruhannya. Gua lagi gak bawa duit banyak, protes gua karena tadi memang cuma bawa duit buat beli bensin dan martabak.
Nggak usah pakai duit. Terus taruhannya gimana? Yang kalah harus nurutin permintaan yang menang, gimana? Kata Eva menjelaskan. Boleh-boleh, lo siap-siap aja ya gua pasti menang. Pede bener. Kami memainkan game Wii yang memang dari dulu sering kami mainkan bersama setiap kali main di rumah Eva, tapi kali ini karena gua jarang main PS Eva terus membobol gawang gua sampai gua frustasi mentekling setiap pemain dia yang membawa bola. Kasar banget, mainnya, protes Eva. Hehe kan enggak pelanggaran, kata gua coba membela. Apaan tadi udah 4 kena kartu kuning juga, cuma kartu kuning belum merah. Kami melanjutkan permainan sampai skor akhir 8-2, skor yang jauh dari kata imbang. Eva memang jago main PS karena dia salah satu gamer walaupun sempat gua mengajaknya bermain game online tapi dia selalu menolak dengan alasan komputernya lemot buat main game. Jam di HP sudah menunjukkan pukul 22.10, gua lihat ada beberapa WA masuk dari Kanza. From Kanza, Bob. From Kanza, Bob lagi apa sih? From Kanza, haduh ini yang lagi jadi cewek ampe lupa sama HP, lalu gua coba membalas WA-nya. Tuh Kanza, hei maaf, ada apa Za? Setelah beberapa menit ada WA balasan. From Kanza, enggak apa-apa, lagi pengen WA-an aja, dari siapa? Kata Eva yang dari tadi lihat gua sibuk mainin HP. Bukan dari siapa-siapa, jawab gua singkat sambil memasukkan kembali HP ke saku celana. Ceweknya Ayah? Tanya Eva penasaran. Bukan kok, kan lagi jomblo. Ah bohong. Serius, ini gimana kamu kan yang menang, gua coba mengalihkan pembicaraan. Oh iya hampir lupa, aku bingung mau minta apa, kata Eva sambil telunjuknya diletakkan di dagu dengan kepala yang sedikit miring ke kanan. Ya udah enggak usah minta kalau gitu. Hirugi, aku mau hibur aku biar enggak bete, pinta dia. Hibur gimana dulu nih? Kayak yang dulu sering lakuin. Gua coba berpikir, mengingat apa yang dulu sering gua lakukan setiap kali dia bete tapi gua lupa. Sebuah janji jilid 2. Gua coba mengingat apa yang dulu sering gua lakukan untuk menghiburnya tapi gua sudah lupa, yang gua ingat hanya martabak yang bisa mengobati marahnya setiap kali cemburu melihat gua dekat dengan cewek lain. Setelah gua coba mengingat-ingat gua menemukan jawabannya, buru-buru gua WA Darno meminta bantuan. Tuh Darno, help, lubang neraka buru telepon gua. Lalu gua meletakkan HP itu di lantai dan enggak lama ada telepon dari Darno. Bentar ya, kata gua ke Eva lalu mengangkat telepon. Gua, apaan? Pura-pura bego. Darno, bocek diserang tongkrongan sebelah, buruan sini kita serang balik, gua, bentar-bentar, gua kesana. Tut telepon gua reject sepihak. Ada apa kok kayaknya serius banget? Tanya Eva. Duh sorry banget, teman gua diserang tongkrongan tetangga. Belum damai juga itu, ya udah sana buruan bantuin temennya. Yes, batin gua, ya udah gua balik dulu ya, kata gua lalu buru-buru keluar dan tancap gas. Piuh lega, gua ngerti apa yang Eva maksud, tapi gua ingat setiap kali gua melakukan itu Eva bakalan ngejar-ngejar gua lagi sedangkan gua enggak memiliki perasaan apa-apa. Gua masih ingat dengan janji yang pernah gua ucapkan dulu dengan seseorang untuk enggak mempermainkan perasaan perempuan lagi, walau dia sudah enggak ada di sini tapi gua tetap selalu mengingat janji itu. Setelah jauh dari rumah Eva gua berhenti di warung jamu untuk membeli 2 botol minuman, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Darno. Mantap gak akting gua? Tanya Darno yang sedang duduk di teras rumahnya sendirian saat gua baru sampai. Mantap, gua aja kaget waktu lo malah bilang ada yang diserang untung dulu gua pernah. Cerita sama Eva kalau kita musuhan sama tongkrongan sebelah. Hahaha makanya lo kasih tahu gua dulu harus ngomong apa, lo cuma WA lubang neraka ya gua asal jadinya, kata Darno. Pluk. Yah gua buru-buru takut diperkosa duluan, jawab gua sambil membuka botol minuman. Gak nyesel lo? Lebih nyesel lagi kalau gua ingkarin janji. Yaelah, kuat banget lo kalau udah janji. Tentu, gua nggak pernah ingkar janji. Nih, Darno memberikan 1 buah lintingan. Wih bagus gak nih? Tanya gua sambil mengambilnya. Udah isep aja, mantep nih barang dari Dodi. Gua menyalakan lintingan kecil yang sudah Darno racik,
lalu menghisapnya hahaha. Sebenarnya gua enggak terlalu menyukai barang haram ini, bagi gua ini seperti rokok biasa karena enggak bisa membuat gua melupakan apa yang sedang gua pikirkan. Gua ambil HP di saku dan melihat WA yang belum dibaca tadi. From Kanza, Bob, besok mau berangkat jam berapa? From Kanza, udah tidur ya Bob? From Kanza, lihat deh keluar, bintangnya banyak banget. From Kanza, Bobby, ada bintang jatuh. From Kanza, yah. Gak dikabulin permintaannya, From Kanza, good night Bobby. Gua membaca semua pesan itu berulang-ulang tanpa membalasnya, seperti ada maksud di setiap katanya. Dia seperti bicara sendiri tapi kenapa dia tetap mengirim WA padahal sudah jelas dari tadi gua abaikan semua WA-nya, lalu apa maksud bintang jatuh dan dia mengatakan permintaannya yang gak terkabul? Apa yang dia minta? Gua udah biasa mengabaikan WA dari orang termasuk pacar atau selingkuhan, kenapa gua merasa bersalah setelah mengabaikan WA dari Kanza? Sekitar jam 00.30 minuman dan lintingan habis, gua pulang dari rumah Darno. Setelah sampai rumah gua merebahkan badan di kasur, Kanza terus bergentayangan di pikiran gua seperti hantu. Setelah coba bergonda-ganti posisi untuk tidur, mata gua tetap enggak bisa merem. Lalu gua membuka lemari untuk menyiapkan keperluan sekolah besok. Setelah semua sudah siap tangan gua seperti tertahan saat mencoba menutup pintu lemari. Gua ambil foto yang menempel di balik pintu lemari lalu kembali merebahkan badan. Ini adalah foto gua waktu kelulusan. Perlahan jari telunjuk gua mengusap wajah perempuan dengan rambut panjang yang sedang merangkul gua. Dia adalah adik kelas gua, itu adalah terakhir kali gua melihatnya sampai akhirnya gua meninggalkan sekolah dan dia meninggalkan Bogor karena kedua orang tuanya memaksa dia pindah sekolah ke Lampung untuk melanjutkan kelas 9 di sana. Sampai sekarang gua nggak tahu kabar dia di sana, enggak ada yang tahu alasan dia pindah rumah. Dia enggak pernah memberi gua kabar dan setiap kali gua coba menghubungi nomornya selalu enggak aktif. Mata gua mulai berat dan gak butuh waktu lama gua pun tertidur. Apa warna lo? Tahun 2008 Darno, merah, Diki, biru, Reno, hitam, Dahlah, kuning, Abdul, ijo. Mamat, belang-belang. Darno, belang-belangnya warna apa? Mamat, hitam putih. Darno, oke, kumpulin dulu duitnya mana goceng-goceng, lo belum Bob, gua warna apa ya? Merah aja dah. Darno, merah gua, lo warna lain aja, gua, ya udah gua warna pink aja. Setelah menentukan warna taruhan, kami seperti biasa saat jam istirahat duduk-duduk nongkrong dekat dengan kantin. Di sini bukan hanya anak SMP yang kami temui, juga anak SMK dengan rok pendek yang selalu memberikan pemandangan indah saat istirahat. Setelah beberapa menit menunggu, yang kami nantikan datang yaitu Eva, Dewi, Sinta, dan Ajeng datang. Mereka duduk di kantin yang enggak terlalu jauh dari kami. Setelah mereka asik makan hasil taruhan pun ditentukan. Kampret. Warna pink, Bobby lagi aja yang menang, protes Darno. Bobby bisa lihat tembus pandang kali, nih Bob duitnya, kata Mamat sambil memberikan uang taruhan. Walau gua hanya anak SMP kelas 9 tapi selera gua bukan dengan anak SMP melainkan dengan yang sudah menggunakan rok abu-abu, di depan sana ada Dewi yang berstatus pacar gua dengan sahabat dekatnya Eva yang enggak lain adalah selingkuhan gua. Eva selalu jadi bahan taruhan, dia paling seksi dengan rok pendek dan enggak pernah menggunakan street. Sambil ngobrol-ngobrol ringan gua mengirim sebuah WA to Eva, Mayan, gocap. From Eva, inget martabaknya AA, to Eva, gampang bisa diatur. From Eva, jangan keseringan menangentar pada curiga loh. To Eva, tenang aja. Tinggal beberapa bulan lagi menjelang ujian nasional, itu artinya saat gua lulus nanti gak bakalan bisa taruhan seperti ini lagi. Saat di tengah lamunan dari kejauhan terlihat seorang siswa dari SMA lain celingak-celinguk berjalan sambil melihat kiri kanan. Wih siapa tuh cewek? Kata Abdul. Semok bener, kata Mamat dengan mata tanpa berkedip, dia kesini tuh, lanjutnya. Dia adalah Siva, anak SMA sebelah. Kenapa dia harus kesini? Sial padahal gua pernah bilang enggak usah nyamperin gua ke sekolah. Aku kesini kok malah manyun sih, protes Siva di depan gua, Darno dan yang lain hanya diam menatap gua. Gua diam lalu berdiri, ada apa? Lanjut gua.
Kamu kemana aja sih? Aku kepikiran kamu terus yang. Mampus, batin gua, sekarang Dewi dan Eva datang ke sini, apa gua kabur aja? Tapi bodoh gua gak suka kabur dari masalah, batin gua. Wah ada tamu nih, temen kamu Beb. Tanya Dewi di samping Siva. Gua hanya diam sekarang di hadapan gua ada pacar sekaligus dua selingkuhan gua coba bersikap tenang. Siapa lo? Tanya Siva sambil menoleh ke arah Dewi, gue ceweknya, ada perlu apa lo sama cowok gue? Hah? Jangan ngarang lo, gue ceweknya dia, kata Siva sambil menunjuk gua. Gak usah ngaku-ngaku lo, cewek dia itu gua, kata Dewi sambil mendorong bahu Siva pelan, Eva hanya diam sambil tersenyum ke arah gua. Yang, jelasin dong, pinta Siva sambil menarik-narik tangan kiri gua tapi Dewi menepis tangan Siva, gak usah pegang-pegang cowok gua, lanjutnya. Dia kan cowok gua kenapa lo yang sewot, protes Siva. Udah, gini biar lo berdua paham, suasana mulai memanas, Dewi cewek gua mulai menjelaskan. Tuh lo dengarkan gua cewek dia, kata Dewi. Gua belum kelar ngomong, dan Siva juga cewek gua. Jadi kamu selama ini suka susah dihubungi gara-gara dia? Kata Siva. Sebelum jadian sama lo, gua udah jadian sama Dewi dan sebelum jadian sama Dewi gua udah jadian sama cewek lain juga, gua berkata jujur. Lo dengarkan, lo cuma selingkuhan Bobby. Gua lebih dulu jadi. Cewek dia, kata Dewi sewot. Budek ya lo, tadi Bobby bilang sebelum ama lo dia udah punya. Cewek, Siva ikut sewot. Bisa gak usah teriak-teriak. Ini bukan soal siapa yang lebih dulu, Siva dan Dewi menatap gua tajam. Gua nggak ada perasaan apa-apa sama kalian, lanjut gua. Tapi Beb, waktu itu kamu bilang sayang juga sama aku, kata Dewi dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Itu cuma kata-kata, semua orang bisa ngomong kayak gitu. Yang, kamu jahat banget sih, kata Siva sambil memegang tangan kiri gua dan diikuti Dewi yang memegang tangan kanan, jadi siapa yang kamu sayang kalau gitu? Tanya Dewi meminta kepastian. Gak ada, mulai sekarang kalian bukan siapa-siapa gua lagi, kata gua sambil menarik kedua tangan lalu memutar badan dan meninggalkan mereka yang sedang adu mulut. Darno dan yang lain masih diam saat gua melewati mereka lalu berdiri dan mengikuti gua dari belakang. Darno, dekati, gua, dapatkan. Darno, puas. Gua, tinggalkan. Buset udah puas make ditinggal gitu aja, kata Abdul menimpa, hahaha, lalu kami tertawa bersama. Kami berjalan meninggalkan kantin menuju tempat tongkrongan belakang sekolah tapi belum gua sampai di sana seseorang sudah berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. Ikut aku Kak, kata dia lalu gua mengikutinya dari belakang meninggalkan Darno dan yang lainnya. Ada apa? Mau sampai kapan sih kakak kayak gitu? Sampai ada orang yang bisa bikin kakak nggak bisa menerima tamu, ibu kakak juga cewek loh. Kalau dia digituin pasti kakak gak terima, gua gak punya nyokap, kamu tahu apa soal kakak? Lalu dia hentikan langkah kakinya dan menatap gua, seandainya aku yang ada di posisi mereka gimana? Sekarang giliran gua yang DM. Kembali ke tahun 2009. Dret. HP gua bergetar di meja membangunkan gua dari lamunan masa lalu. Hari ini gua udah mengenakan seragam putih abu-abu, gua bukan lagi anak kecil yang kerjanya hanya menjadi beban, gua harus tumbuh dewasa dan lebih baik lagi. Gua akan buktikan kalau suatu hari nanti gua bisa membuat mereka yang selalu memandang gua sebelah mata menarik kembali ucapannya. Walaupun gua sendiri enggak tahu nanti yang dimaksud itu kapan. Framkansa, bangun, aku udah di sekolah nih. Tuh Kansa, iya gua lagi di jalan, jawab gua bohong padahal gua masih di rumah. Sebuah tantangan. Setelah memarkiran motor gua berjalan menuju seseorang yang sudah berdiri di seberang lapangan sambil melambai-lambaikan tangan. Bobby, Kansa berteriak. Gua hanya membalas dia dengan senyuman. Cabul. Gua cuma nyengir, rasanya pagi ini Kansa begitu ceria dan bersemangat. Plak. Plak. Tamparan hangat di kedua pipi gua dari Kansa saat gua baru datang, dia enggak mempedulikan beberapa pasang mata yang menatap kami heran begitupun gua yang enggak mempedulikan tamparannya. Karena sekarang di hadapan gua ada seorang perempuan cantik dengan rambut panjang lurus, bibir yang terlihat seksi berwarna agak pink basah,
Senyumannya yang begitu manis dengan tatapan yang membuat gua ingin menidurinya. Kalau orang manggil itu jawab, protes dia sambil noyor kepala gua. Alesan, bilang aja kangen ama gua, goda gua, iya aku kangen pengen pukul kamu. Kok cuma sekali? Anggap aja itu cipika-cipiki dari aku. Gua hanya nyengir, dasar cewek aneh, lanjut gua. Plak, 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 plak. Plak tamparan beruntun dari Kanza di pipi kanan gua. Ada apa ini? Kata seorang satpam yang menghampiri kami. Enggak ada apa-apa pak, jawab gua coba menjelaskan. Terus kenapa tadi main tangan segala? Tadi ada nyamuk di pipi saya pak, dia benci nyamuk jadi mukulin nyamunnya, sambil gua menunjuk Kanza yang cengengesan bego. Oh, terus kenapa kalian masih pakai tas bukan ditaruh di kelas? Mau bolos ya? Ini baru mau nyari kelasnya pak, jawab Kanza. Ya sudah jangan bikin keributan ya. Iya pak, jawab kami serentak. Setelah itu kami berjalan mencari kelas, kami mencari di lantai 1 tapi sepertinya itu untuk kelas 12 dan kami coba mencari di lantai 2 tapi itu untuk kelas 11 sampai akhirnya kita ada di lantai 3. Kami hanya saling diam sibuk dengan lamunan masing-masing, entah apa yang dia pikirkan tapi yang terlintas dalam pikiran gua Kanza begitu cantik hari ini. Lo sih pakai nampar di lapangan jadi kena tegor, gua coba membuka pembicaraan. Abisnya gemes sama kamu. Gua hentikan langkah kaki lalu sedikit memutar badan menatap Kanza yang berdiri di sebelah kanan gua, gemes kenapa coba? Ngobrolnya sambil jalan, kata Kanza sambil mendorong-dorong badan gua tapi enggak membuat gua bergeser sedikit pun. Jawab dulu. Pinta gua maksa. Plak. Itu jawabannya, aku gemes pengen nampar kamu, kata dia setelah memberikan tamparan di pipi kiri gua. Sama aja enggak ngasih jawaban. Kami lanjut mencari ruangan yang akan kita gunakan sebagai kelas. Setiap ada kertas menempel di jendela kami melihatnya dengan teliti mencari nama kami tapi sampai beberapa ruangan kita lewati enggak kunjung menemukan nama kami. Sampai kami berhenti pada sebuah ruangan dengan nama Kanza yang tertulis di kertasnya. Ini ada namaku, tapi kok gak ada nama kamunya ya? Tanya Kanza sambil telunjuknya. Mencari-cari nama gua. Itu artinya kita enggak jodoh, kata gua sambil menoyor kepalanya. Yah, dia mendengus pelan. Udah buru sana masuk hus-hus. Emang aku ayam, kata dia sambil berjalan dan masuk ke dalam kelas. Sekarang tinggal gua yang belum dapat kelas, gua coba berjalan meninggalkan Kanza yang sedang mencari tempat duduk di dalam sana. Bobby, teriak dia dari belakang. Gua hentikan langkah kaki dan menoleh Kanza yang sedang berlari pelan ke arah gua. Kok aku ditinggal sih? Cari teman sono di kelas. Enggak mau ah. Kenapa? Enggak apa-apa, yuk cari kelas kamu, pinta dia sambil berjalan dan menarik tangan kanan gua. Ada perasaan aneh yang gua rasain, gua senang bisa jadi teman dia tapi gua takut seandainya dia lebih nyaman sebagai teman enggak lebih. Ini ada nama gua. Yang mana Bob? Tanya Kanza sambil kebingungan karena di daftar enggak ada nama Bobby. Ini, kata gua sambil menunjuk sebuah nama di nomor 4. Loh jadi Bobby itu bukan nama asli kamu, kok jauh banget sih? Ada sejarahnya, jawab gua menjelaskan. Emang apa sejarahnya? Bobby itu artinya botak biadab. Semacam nama samaran gitu? Tapi kok botak biadab? Iya, dulu gua nakal jadi dapat julukan gitu, jawab gua menjelaskan. Oh, gitu. Gua diam lalu membalikan badan. Kenapa Bob? Tanya Kanza heran. Kelas kamu ada di sana, kata gua sambil menunjuk kelas yang ada di seberang. Seandainya aku minta kamu buat lompat dari sini ke sana, apa kamu mau? Kalau gitu gua harus nyari laba-laba dulu. Kok laba-laba bukan nyari kayu atau tali buat jadi jembatan? Itu terlalu lama sampai ke seberangnya. Terus buat apa nyari laba-laba? Biar jadi Spiderman, kalau gua lambat ke seberangnya takut waktu gua sampai ke sana lo udah diculik orang duluan. Tet. Bel berbunyi, gua dan Kanza berjalan turun ke lapangan untuk mengikuti apel. Kanza, kamu itu cantik, lucu, aneh, gila, lemot, bolot, galak tapi kenapa rasanya gua begitu menyukai semua kekurangan lo itu?
Zah, andai lo tahu apa yang gua rasain sekarang. Di sini semua siswa masuk pagi, itu artinya gua harus bersaing dengan 3 kelas dan ratusan cowok untuk dapetin kamu, belum lagi mereka yang ada di luar sana. Seandainya laba-laba Spiderman itu enggak ada, itu artinya gua harus jalan untuk menyeberang menemui lo di sana, tapi apa jalan kaki bisa mengalahkan mereka yang mampu membeli jetpack? Piccolo. Beberapa minggu kemudian. Hubungan gua dengan Kanza masih sebatas teman, walaupun enggak ada yang percaya jika kami enggak memiliki hubungan khusus karena Kanza sudah seperti kernet dan gua sopirnya. Hari ini adalah pelajaran guru dari planet Namek, gua sangat membenci guru dengan kepala botak seperti Piccolo. Kumpulkan tugas kalian di depan, kata Piccolo yang baru datang dan berdiri di depan kelas. Waduh, gua lupa ada tugas, batin gua. Piccolo meminta kami untuk mengerjakan latihan 10 soal, lalu dia pergi meninggalkan kelas untuk memeriksa tugas di ruangannya. Menurut gua ini cuma alasan dia karena apa susahnya memeriksanya di depan kelas. Tapi gua menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari kelas. Gua naik ke atas meja mengancam semua yang ada di kelas agar jika Piccolo bertanya gua kemana cukup bilang gua ke WC. Mereka cuma mengangguk, lalu gua membuka jendela kelas yang ada di sebelah kiri barisan, karena kalau gua keluar kelas melalui pintu yang ada di barisan kanan gua enggak punya alasan untuk turun ke bawah saat jam pelajaran, soalnya di lantai 3 ada WC. Setelah jendela terbuka gua naik lalu menurunkan kaki perlahan menginjak bagian beton coran seluas 30 cm yang bisa digunakan sebagai pijakan. Gua enggak tahu kenapa ada coran di sini padahal ini bagian belakang sekolah. Entah kesalahan pembangunan atau apa, tapi gua memanfaatkannya untuk berjalan walaupun berbahaya. Awalnya gua sedikit takut untuk melakukan ini, karena kalau terpeleset gua bisa jatuh dari lantai 3, tapi karena beberapa kali melakukannya gua jadi biasa. Kelas gua berada di ujung lantai 3 jadi enggak begitu jauh dari genteng kelas yang berlantai 2, setelah berjalan pelan-pelan ke arah kiri, lalu perlahan turun ke gentang bangunan yang hanya berlantai 2 sambil membungkukkan badan seperti maling. Gua terus jalan sampai ada gentang bangunan yang lebih rendah lalu turun dan dari situ gua lompat ke pagar belakang. Gua sedikit hati-hati saat menginjak bagian atas pagar karena ada kawat duri yang membentang, lalu dari atas pagar gua melompat ke tanah brok. Setelah susah payah kabur dari Piccolo gua berjalan ke kantin, tapi gua terkejut saat melihat Darno dan teman-temannya yang sedang berdiri di samping warung. Gua terlalu fokus turun sampai enggak sadar ternyata Darno dan teman-temannya melihat aksi gua dari sini. Kenapa gak ikutan benteng Takeshi aja, ledek Darno sambil asik memainkan rokok. Kampret, lo kok bisa ada di sini? Tadi waktu Piccolo mau masuk kelas gua cabut ama bocah. Lah kan enggak boleh turun ke bawah kalau jam pelajaran. Tadi lagi gak ada bulldog yang nongkrong situ jadi gua kesini aja. Sial. Ngapain gua susah payah lewat situ kalau gak ada bulldog? Hahaha, makanya tanya-tanya dulu. Gua mendengus kesal sambil menendang gelas plastik bekas minuman. Darno dan teman-temannya menertawakan gua, ternyata dia sudah kabur dari tadi sebelum Piccolo ke kelas gua. Bulldog adalah antek-antek sekolah yang sudah alumni yang kerja sebagai keamanan sekolah. Dia sering berjaga di tangga untuk memastikan enggak ada yang bolos saat jam pelajaran. Bob mau gak? Tanya Anto sambil membuka bungkus rokok yang dia keluarkan dari saku celana. Gua ada rokok. Bukan, nih, dia menyodorkan satu buah lintingan yang sudah dia racik. Wih gila lo bawa ginian sekolah, kata gua sambil mengambil lintingan itu. Udah tenang aja, gua punya tempat aman buat nyembunyiin. Gua, Darno, Anton dan yang lain masuk ke dalam warung dan menghisap lintingan yang sudah dibagikan tadi, gua menjepitnya di antara sela jemari. Hahaha, gua menghisapnya dalam-dalam barang haram yang Anton bagikan. Gratis. Setelah barang habis kami keluar warung dan duduk-duduk di samping sambil ngobrol-ngobrol, gua enggak ngerti apa yang mereka bicarakan karena entah kenapa gua malah kepikiran Kanza. Setelah bel istirahat berbunyi gua berjalan masuk ke dalam sekolah melalui gerbang depan, tapi Darno dan yang lain masih tetap di warung belakang. Gua emang jarang istirahat di warung belakang, karena malas harus gabung dengan senior. Mau pesen bakso Mas Bob? Tanya Ijem saat gua tiba di kantin. Boleh Jem, yang pedes ya? Siap Mas Bob. Setelah bakso datang gua langsung menyantapnya, rasanya begitu lapar padahal tadi pagi gua sarapan dulu.
Saat gua lagi asik menyantap bakso, Kanza dan Asti datang, tapi ada yang aneh dengan Kanza, wajahnya terlihat sedih. "Kenapa lo, Za?" tanya gua saat dia baru duduk. "Enggak apa-apa kok Bob, jam bakso 2. Siap Neng Dulis," kata Ijem. "Lah lo beli 2 lapar bener?" tanya gua heran. Tahu gue ampe gak dianggap, protes Asti yang duduk di sampingnya. Iya sorry gua gak ngeh. Asti mendengus kesal. "Za." "Iya. Jujur kamu kenapa?" Kanza hanya diam sambil menundukkan kepalanya. "Gua emang baru kenal lo Za, tapi gua tahu lo lagi ada masalah." Kanza langsung mengangkat kepalanya menatap gua. Kanza mulai bicara. "Tadi kenapa Za?" "Tadi waktu mau kesini buku dia diambil anak kelas 11, lanjut Asti menjelaskan. "Cuma buku ampe sedih bener loh." "Kamu enggak ngerti Bob," mata Kanza sedikit berkaca-kaca, "itu buku penting buat aku," kata. Dia melanjutkan. Gua hanya diam lalu berdiri dan melangkah. "Kamu mau kemana?" tanya Kanza sambil berdiri di hadapan gua. "Ngambil buku lo." "Aku ikut." "Enggak usah, gua aja sendiri." "Emang kamu tahu orangnya yang mana?" Iya gua gak tahu." Gua tepuk jidat, ya udah yuk ikut, lanjut gua sambil merangkul Kanza mengajaknya berjalan. "Bentar. Kenapa lagi?" "Bayar dulu." "Jam ini duitnya di Astia," kata Kanza sambil memberikan uang 20 ribuan. Lalu gua berjalan diikuti Kanza di belakang. Gua enggak tahu kenapa buku itu begitu penting buat Kanza, bahkan gua enggak tahu apa isi bukunya. Yang pasti gua harus bisa ngambil buku itu dari anak kelas 11. 1 versus 1. "Za." "Iya Bob. Kenapa kamu gak rebut bukunya tadi waktu diambil?" "Tadi aku udah minta tapi dia bilang cium dulu baru dibalikin, terus teman-temannya ketawa, jadi aku sama Asti pergi aja." "Anjing," kata gua kesal sambil mempercepat langkah. Kanza hanya dia mengikuti gua di belakang. Gua berhenti di pinggir jalan, menunggu jalan sepi untuk menyeberang dengan Kanza yang berdiri di sebelah kiri sambil menggandeng tangan gua. Lalu lintas di sini memang ramai kalau siang hari, jadi harus bersabar untuk menyeberang. Setelah sampai di seberang, gua lanjut berjalan mencari tempat tongkrongan anak kelas 11, tapi dari kejauhan gua lihat Darno dan yang lain sedang menuju ke sini. Gua hentikan langkah kaki karena Darno melambai-lambaikan tangan seolah meminta gua untuk berhenti. "Mau kemana lo?" tanya Darno di depan kami. "Mau ikut gak?" ajak gua. "Kemana?" "Tongkrongan anak kelas 11. Wih, pasti mereka godain Kanza ya." "Udah jangan bawel, kalau mau nonton yuk ikut." ajak gua sambil lanjut berjalan dan diikuti dengan yang lain di belakang. Dari kejauhan terlihat warung yang kumuh dengan banyak anak kelas 11, tapi gua enggak mempedulikan berapapun jumlahnya. "Yang mana orangnya?" bisik gua sambil jalan. "Itu tuh yang pakai sweater ijo," kata Kanza sambil berbisik di telinga gua. Lalu gua meminta Kanza menunggu dari kejauhan. Darno ingin ikut tapi gua meminta dia. Dan yang lainnya cukup lihat dari jauh dan jagain Kanza. "Wih, ada jagoan kelas 10 bos," kata anak kelas 11 yang lagi asik ngopi. Gua hanya diam. Anak kelas 11 yang menggunakan sweater ijo melihat gua lalu melirik Kanza yang berada beberapa meter di belakang, lalu dia berdiri. "Jagoannya dateng cewek, hahaha," kata dia sambil diikuti tawa yang lain. "Lo mau ngambil buku ini?" tanya dia sambil memegang buku itu di tangan kanannya, tapi dia melemparkan buku itu ke samping kanan saat gua coba mengambilnya. "Hahaha," mereka menertawakan gua. "Asik Bimo dapat mangsa empuk nih," kata salah satu dari mereka. Gua mengabaikan mereka sambil berjalan ke arah buku itu lalu membungkukkan badan coba mengambilnya, tapi belum sempat gua ambil sebuah tendangan mendarat di perut gua sampai gua tersungkur. "Bobby!" Gua menoleh ke arah Kanza yang sedang meronta melepaskan tangan Darno yang memegangi pergelangan tangannya. Gua hanya melemparkan senyuman ke arah Kanza dan yang lain. "Siapa nama lo?" kata orang yang nendang gua saat gua coba bangkit. "Bobby," jawab gua singkat dengan memasang kuda-kuda. "Lo gak terima gua tendang?" Gua hanya diam sambil sedikit menundukkan kepala. Jawabnya, "Cuy," dia meludah ke depan gua. Lalu gua sedikit mengangkat kepala. "Banci," kata gua sambil menatap matanya.
Bimo berjalan mendekati lalu mencengkram kerah baju gua. Apa lo bilang? Tanya dia sambil teriak. Cuma cowok banci yang gangguin cewek, gua ikut teriak sambil menatap wajahnya yang penuh emosi. Gua diam. Semua teman Bimo juga diam, suasana jadi hening. Lawan gua, buktiin siapa yang banci, kata Bimo sambil melepaskan tangannya dan mendorong gua ke belakang. Dia membuka sweater dan seragamnya, diikuti gua yang melepaskan seragam lalu menggungnya di pohon dekat warung. Gua memasang kuda-kuda dengan Bimo yang lompat-lompat kecil dengan kedua tangan ditekuk, dia menendang tapi gua menghindarinya, dia memberikan tonjokan tapi gua terus menangkisnya tanpa memberikan serangan lalu dia berhenti menyerang dan mundur beberapa langkah. Lawannya, teriak dia dengan napas terengah-engah. Gua hanya diam dengan posisi siap. Sebuah tendangan nyaris mengenai kepala gua tapi dengan cepat gua menunduk lalu memutar badan dengan mengayunkan kaki kiri menyapu kaki Bimo dan membuat dia ambruk. Lalu gua memberikan tendangan keras perutnya beberapa kali lalu gua menendang wajahnya sampai dia tersenyungkur dengan bibir dan hidung berdarah. Gua menarik kaki ke belakang siap memberikan tendangan selanjutnya tapi dia mengangkat kedua tangan sambil mengatakan, gua kalah. Lalu gua kembali meletakkan kaki di tanah, gua ambil buku yang tergeletak dengan tangan kiri lalu menjulurkan tangan kanan membantu Bimo berdiri. Gua cuma mau ngambil buku, kalau lo masih gangguin cewek gua urusan ini berlanjut. Sambil gua memberikan ancaman. Sorry gua cuma iseng, gua janji gak bakalan gangguin cewek lo lagi, kata Bimo sambil memegangi pipi kiri dan perutnya. Gua berjalan mengambil baju di pohon lalu meletakkannya di bahu dan meninggalkan mereka. Tadinya gua pikir mungkin teman-temannya bakalan kroyok gua tapi ternyata semua bisa selesai dengan 1 lawan 1. Gua lihat Darno melepaskan tangannya dan Kanza langsung berlari ke arah gua yang sedang berjalan ke arah mereka. Sekarang Kanza berdiri di depan gua dengan matanya mata yang masih meneteskan air mata. Gua menyeka air matanya dengan tangan kanan lalu memberikan buku yang gua pegang dengan tangan kiri. Kamu enggak apa-apa? Kata Kanza sambil mengambil bukunya. Enggak apa-apa, yuk ke kelas lagi, ajak gua sambil memakai baju. Makin ganas aja lo, kata Darno yang berjalan menghampiri gua diikuti yang lainnya. Keren bro udah kayak lihat Jet Li, kata Anton. Ah pada berlebihan lo pada, kata gua sambil mengancingkan baju seragam, gua ke kelas dulu, thanks ya udah jagain Kanza, lanjut gua. Lalu gua berjalan meninggalkan mereka diikuti Kanza yang memegang bukunya begitu erat dengan tangan kirinya. Sepertinya waktu istirahat sudah habis, karena sekolah begitu sepi enggak ada siapapun di luar kelas. Gua dan Kanza tetap lanjut berjalan menaiki anak tangga untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Wow. Iya Za. Maaf aku repotin kamu. Enggak apa-apa, emang isi buku itu apa? Rahasia. Paling isinya cuma curhatan lo aja kan, kata gua menebak-nebak. Ih kok kamu tahu, tadi dibaca dulu ya. Gua diam dan berhenti di salah satu anak tangga diikuti Kanza yang ikut berhenti, kapan coba gua buka itu buku? Tanya gua. Iya tadi kan gak kamu buka ya, aduh kok malah aku kasih tahu isinya, kata dia sambil memukul-mukul kepalanya pelan. X versus 11-12. Tadinya gua pikir setelah kejadian waktu istirahat semua permasalahan selesai tapi ternyata masalah baru datang, saat jam pelajaran terakhir gua menerima sebuah WA dari nomor asing. Setelah bel pulang berbunyi biasanya gua menunggu Kanza di depan kelasnya atau di tempat parkir, tapi kali ini gua jalan kaki ke warung belakang sekolah tempat tongkrongan anak kelas 12. Gua hanya sendiri, dari kejauhan gua lihat ada sekitar 6 orang yang sedang duduk sambil merokok. 5 anak kelas 12 dan 1 orang anak 11 yaitu Bimo. Wah punya nyali juga dia, kata salah seorang dari mereka. Tadi yang WA siapa? Tanya gua saat sampai di dekat warung. Gua, kata Jaka, dia berdiri dan menghampiri gua. Badannya kekar dan sedikit lebih tinggi cuma bedanya penampilan dia seperti preman. Sepertinya Bimo ngadu dengan anak kelas 12 soal kejadian tadi istirahat. Ada apa? Mau jadi jagoan lo? Tanya Jaka yang sudah berdiri di depan gua. Gua hanya diam. Bug. Sebuah pukulan keras mengenai perut dan membuat badan gua sedikit menunduk sambil kedua tangan memegangi perut. Uhahaha, gua meringis. Bimo dan 1 orang temannya datang lalu membekuk kedua tangan gua sampai gua enggak bisa bergerak. TI. Kalau gua tanya jawab.
Kata Jaka yang berteriak di depan wajah gua. Gua diam lalu menundukkan kepala. Jawab anjing. Gua masih diam lalu perlahan mengangkat kepala dan menatapnya. Suka. Suka, kata gua dan langsung membuat emosinya semakin meluap. Buk. 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 Dia melakukan combo hits dengan memukul wajah gua dengan tangannya bertubi-tubi, lalu menendang perut gua dengan lutunya beberapa kali. Setelah itu Bimo dan temannya melepaskan tangan gua dan Jaka mengambil ancang-ancang. Nginggi. Sebuah tendangan keras tempat mengenai telinga kiri dan membuat gua ambrung ke kanan. Gua diam sejenak sampai telinga gua bisa kembali mendengar dengan jelas. Mampus lo. Lo emang banci lawan kayak gini aja kalah. Iya lo malu-maluin aja. Itu bocah pingsan apa modar? Mati kali. Wah gawat bos, kita buang aja yuk mayatnya. Apanya yang modar, tuh dia gerak. Samar-samar terdengar obrolan mereka, perlahan gua coba bangun sambil melihat seragam yang berantakan dengan beberapa kancing yang copot dan tetesan darah yang mengenai seragam. Enggak merasa puas melihat gua masih berdiri, Bimo dan temannya mendekat dengan Jaka yang sedang mencari-cari sesuatu di dekat warung. Satu temannya coba memegang tangan kiri gua, tapi sebelum kembali dibekuk gua menendang keras paha kirinya dengan kaki kanan hingga dia jatuh kesakitan. Buk. Sebuah pukulan di punggung, dengan cepat gua berbalik badan dan menangkis pukulan Bimo dengan tangan kanan. Dia masih menyerang gua dengan cara tadi tapi gua langsung cengkram erat pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri sambil mundur satu langkah hingga dia sedikit menunduk lalu gua tekuk kaki kanan dan dengan kuat gua angkat sampai lutut gua mengenai wajahnya lalu siku kanan memukul punggungnya hingga jatuh. Brak! Jaka menghantam kepala gua dengan sebuah bambu dari samping. Brak! Gua coba menangkis dengan tangan kiri. Brak 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 brak. Dia terus-menerus melakukan serangan di titik yang sama sampai bambu itu terlihat sedikit remuk dan tangan kiri gua bercucuran darah. Tektok TAI, kata Jaka sambil mengayunkan bambu yang sedikit remuk menyamping. Tapi sebelum mengenai badan tangan kiri gua menangkap bambu itu dan menangkat kaki kanan tinggi-tinggi hingga mengenai kepalanya sampai dia kesakitan dan melepaskan bambu itu. Gua lempar bambu itu jauh-jauh lalu mendekati Jaka dan cengkram lehernya. Gua menendang perutnya dengan lutut berkali-kali hingga dia tersungkur di tanah. Gua masih belum puas, kali ini gua duduk di atas perutnya dengan kedua kaki menginjak tangannya lalu memukul wajahnya berkali-kali. Gua beruntung karena 3 orang temannya hanya menonton jadi cuma melawan 3 orang, seandainya 3 orang itu turun mungkin gua bisa mati konyol. Setelah puas membuat bibirnya pecah, hidung patah dengan mata yang terlihat sipit sebelah dengan darah segar yang menghiasi wajahnya, lalu gua menarik tangan kanannya agar Jaka duduk. Dia terlihat sangat lemas dengan tangan kiri menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Gua dekati wajahnya lalu menjilat tangan kanan yang berlumuran darah seperti menjilat es krim. Gua salah apa? Gua coba mengajaknya berbicara. Dia hanya diam. Jawab. Gua berteriak di wajahnya. Lo bikin temen gua babak belur. Lo tahu gak masalahnya apa? Dia hanya diam. Gua bangkit lalu menyeret Bimo sampai di depan Jaka. Gua menunjuk Bimo, dia ngambil barang berharga cewek gua, terus dia mau balikin kalau cewek gua mau cium dia. Jaka hanya diam terlihat kebingungan. Bimo ngajak gua duel terus yang menang baru boleh ambil bukunya, gua coba menjelaskan. Jadi bukan lo yang nantangin Bimo? Tanya langsung sama orangnya. Bener Bim, lo yang gangguin cewek dia? Iya bang, tadi gua cuma ngarang. TAI, lo ngadu domba gua, kata Jaka protes. Sorry Bob, tadi gua nggak tahu kalau masalahnya kayak gitu. Sasha, gua tarik napas panjang lalu menghembuskannya setelah itu berdiri menatap Jaka, Bimo dan beberapa orang yang menonton di samping warung. Gua bukan mau jadi jagoan, gua juga gak pakai tektok. Lihat kan gua babak belur, kata gua sambil menjulurkan tangan membantu Jaka berdiri. Sorry, gua salah paham tadi, kata Jaka setelah berdiri dengan tangan yang terus memegangi hidungnya. Ya udah lupain aja, gua balik dulu. Gua ambil tas yang tergeletak di tanah lalu mengeluarkan sueater hitam yang memang gua pakai hanya untuk di jalan pulang pergi sekolah. Setelah melihat luka di tangan tertutup sueater gua melangkah meninggalkan mereka. Bob, panggil Jaka lalu gua berhenti dan sedikit memutar kepala menolehnya di belakang. Apa? Kepala lo berdarah.
Enggak apa-apa, cuma luka ringan. Lalu gua lanjut berjalan meninggalkan mereka sambil menutup kepala dengan kupluk sueater dan berhenti di warung yang ada di dekat gerbang sekolah membeli air mineral karena tenggorokan gua terasa kering dan menggunakan sisanya untuk mencuci muka. Tulang gua terasa remuk semua, karena rasa cape yang membuat badan gua terasa berat, jadi gua rebahkan badan di jok motor di parkiran sekolah sambil coba istirahat sejenak. Gua pandangi awan-awan yang sedang berjalan di atas sana. Samar-samar terlihat wajah Kanza di antara awan-awan di atas sana. Tapi kenapa dia terlihat sedih? Perlahan langit menjadi redup dan semua gelap. Terima kasih. Awww, gua merising saat coba bangun, badan gua terasa sakit semua, terlebih lagi bagian kepala dan tangan kiri. Di sebelah kanan ranjang ada seseorang yang sedang duduk dengan menyandarkan kepalanya di ranjang. Kanza. Dia enggak menjawab. Gua coba membangunkannya, tapi lagi-lagi dia tidur seperti mayat. Gua kembali merebahkan badan menunggu Kanza bangun. Siapa yang bawa gua ke sini? Kenapa ada Kanza? Apa dia yang bawa gua ke sini? Tapi apa ini rumah sakit? Kenapa cuma gua sendirian? Apa ini ruang UKS atau klinik sekolah? Gua terus memikirkan hal itu sampai gua kembali tertidur. Entah berapa lama gua tidur sampai akhirnya gua membuka mata dan melihat Kanza sudah bangun dan menatap gua dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Gua mengangkat tangan kanan lalu menyeka air matanya. Kenapa nangis? Gua kan belum mati, Za. Bodoh. Lo kan tahu gua bodoh. Kamu gak ngerti. Orang bodoh mana bisa ngerti. Kamu tahu gak sih aku khawatir banget sama kamu, kata Kanza dengan suara setengah berteriak. Gua hanya diam. Tadi waktu mau pulang ada yang bilang kamu dicariin anak kelas 12. Aku coba WA kamu tapi gak dibales, aku telepon enggak diangkat-angkat, aku gak tahu kamu kemana, aku tanya ke murid-murid yang masih pada nongkrong dekat gerbang, mereka bilang kamu udah pulang tapi motor kamu masih di parkiran. Jadi aku nungguin kamu dekat parkiran sambil terus coba hubungi kamu tapi tetap enggak kamu angkat. Sampai sekitar 1 jam aku nunggu. Baru aku lihat kamu jalan ke parkiran terus rebahan di motor. Aku lari nyamperin kamu, aku syok lihat kamu babak belur terus gak lama kamu pingsan, aku minta tolong satpam buat bawa kamu ke klinik sekolah. Masih diam sambil menatap wajahnya dengan mata yang terus meneteskan air. Mata, maaf, cuma itu yang bisa gua katakan. Siapa yang mukulin kamu? Tadi cuma salah paham. Aku tanya siapa orangnya. Jaka, anak kelas 12. Emang dia salah paham apa? Dia ngira gua mukulin Bimo. Lah kan tadi dia yang nantangin kamu, protes dia kesal. Iya udah gua jelasin kok tadi, lagian gua yang menang. Ini bukan soal menang atau kalahnya Bob. Terus? Lihat keadaan kamu, kepala kamu sampai berdarah gitu, aku takut kamu kenapa-napa. Udah enggak usah khawatir, besok juga gua bisa sekolah kok. Jangan. Kenapa kok malah ngelarang masuk sekolah? Besok tuh hari Minggu. Kampret, kirain lo mau nyuruh gua istirahat dulu di rumah. Ih pede banget. Gua mendengus pelan, gua boleh minta tolong gak? Minta tolong apa? Gua lemes banget nih, striptis dong, biar gua seger. Striptis itu apaan? Susah emang ngomong sama anak TKMAH. Ih serius aku enggak tahu, emang itu apaan? Itu goyang erotis. Ya ampun, lagi kayak gini tetap aja otaknya cabul, protes dia sambil melemparkan tangan gua yang dia genggam. Awww. Gua meringis kesakitan, tadi bercanda kok bercanda, lanjut gua. Lagian dia emah aku udah serius aja dengerin. Hehe udah jangan ngambek, sekarang jam berapa Za? Kanza mengangkat tangan kirinya, jam 7:30, kamu gak dicariin jam segini belum pulang? Tanya dia setelah melihat jam. Enggak, ortu lagi keluar kota. Wih orang sibuk ya ampe ditinggal keluar kota gitu. Enggak, saudara gua di Bandung ada yang hajatan jadi mereka bantu di sana. Kirain sibuk kerja. Lagian gua kan cowok, ada juga loza anak cewek jam segini belum balik entar dicariin emak lo. Enggak kok, tadi udah telepon mamah minta izin. Emang lo minta izin gimana? Aku bilang kamu masuk UGD terus aku mau nemenin kamu dulu, kata mamah kalau kemalaman pulangnya besok aja.
Hehe kan aku gak pernah bohong, aku pernah cerita soal kamu ke mama. Lo gak cerita yang aneh-aneh kan? Enggak kok Bob, tenang aja. Bagus dah kalau gitu, yuk balik. Hayu. Setelah keluar dari klinik sekolah, Kanza terus memapah gua menuju tempat parkir, padahal yang sakitkan tangan gua, tapi bodoh amatlah, yang penting bisa mepet-mepet. Tamu dari langit. Gua mulai kebingungan karena gua gak yakin kuat bawa motor dengan keadaan tangan kayak gini, atau gua tinggalin motor balik naik angkot? Sambil berjalan menuju tempat parkir, gua terus memikirkan caranya pulang ke rumah. Aku aja yang bawa motor, kata Kanza setelah sampai di parkiran. Emang bisa? Bisa, mana kuncinya? Bentar. Gua mengambil kunci yang gua simpan di dalam tas lalu memberikannya, nih. Tapi kamu jangan nempel sama aku. Iya. Setelah memberikan kunci, Kanza langsung starter motor dan kita keluar meninggalkan sekolah. Rasanya enggak nyaman banget naik motor sambil jaga jarak seperti ini, ditambah sepertinya tadi sore hujan jadi terasa begitu dingin. Gua meminta Kanza untuk berhenti sebentar di pinggir jalan. Ada apaan, Bob? Bentar, gua melepas sweater yang gua pakai lalu meminta Kanza untuk memaikainya. Kalau kamu masuk angin aku enggak tanggung jawab loh. Emang aku kuda, ini kita lewat mana? Udah lurus aja. Oke, Kanza kembali menarik gas. Udara semakin terasa dingin, tangan gua seperti mati rasa. Sepanjang jalan gua menyilangkan tangan di dada. Dingin. Bob. Iya Za. Bobby kiri atau kanan? Kanan. Apaan? Suara dia terdengar lebih keras. Bolot, ambil kanan, ambil kanan. Kamu ngomong apa? Karena kesal gua sedikit maju, Kanza belok kanan, gua teriak. Di telinganya. Kanza langsung rem mendadak, gak usah teriak juga Bob, pengen aku, protes Kanza. Sedah untung gak ada yang nabrak. Abis kamu pakai teriak segala. Lagian lo gak denger-denger gua bilang kanan. Tadi katanya lurus aja. Lurus juga kan, itu ada pertigaan. Kamu sih pelan banget ngomongnya, jadi aja kelewat, protes dia sambil memutar balik motor. Kamu kan yang nyuruh jangan deket-deket. Ya udah segini aja biar kedengeran. Iya komandan. Hoah, gua mulai ngantuk. Za. Iya Bob? Gua boleh minjem punggungnya gak? Buat apaan? Gua pegel, pengen nyender. Ya udah, tapi pegangan ya, takut kamu ketiduran. Iya. Gua sandarkan kepala di punggungnya dan melingkarkan tangan di pinggangnya, hangat, tubuhnya terasa hangat. Andai gua bisa selalu merasakan kehangatan seperti ini, waduh Dirli bangun. Gua coba mencari hal lain yang gua bayangkan untuk membuat Dirli tidur lagi. Tangannya jangan gerak ya, Kanza membangunkan gua dari lamunan. Kenapa emang? Gua pura-pura polos. Pokoknya jangan, udah di situ aja, jangan gerak tangannya. Siap Tuan Putri. Setelah sekitar 1 jam perjalanan kita sampai di sebuah rumah sederhana dengan cat warna biru. Padahal biasanya kalau gua berangkat sekolah cuma butuh waktu 30 menit, tapi karena gua sempat putar jalan jadi agak jauh biar bisa lebih lama meluk dia. Gua turun dari motor untuk membuka gembok lalu membuka gerbang lebar-lebar. Kanza masuk duluan setelah mengunci kembali gerbang. Gua berjalan dan membuka rolling door garasi. Ayo masuk, ajak gua. Ini aku enggak apa-apa nginep? Tanya dia ragu, sambil masih duduk di atas motor. Udah cuek aja, di sini enggak bakalan ada yang negor. Kan tamu 1x 24 jam wajib lapor. Udah tenang aja, RT-nya juga saudara gua. Oh, bagus deh. Lalu Kanza memarkirkan motor di garasi, cerek, gua membuka pintu garasi yang terhubung dengan rumah. Gua langsung merebahkan badan di sofa, dengan Kanza yang masih berdiri melihat langit-langit rumah. Kenapa Za? Tanya gua heran. Kamar mandi di mana ya? Lo nyari kamar mandi cicak ya? Hehe, abis bagus sih lukisan langit-langitnya, badan aku lengket nih pengen mandi. Dasar aneh. Itu kamar gua, kata gua sambil menunjuk pintu dengan warna coklat. Aku kan nanya kamar mandi, bukan kamar kamu. Gua belum kelar ngomongnya, lo masuk kamar gua, nah di situ ada kamar mandi di dalamnya. Hehe, ya udah aku mandi dulu.
Dia berjalan membuka pintu kamar gua lalu masuk dan kembali menutup pintunya. Gua ambil remote TV di meja dan coba menghilangkan kesunyian dengan nonton bioskop gratisan yang sering tayang sekitar jam 9 malam. Rasanya sudah lama gua enggak membawa perempuan ke rumah, padahal dulu setiap kali ditinggal pergi gua selalu menjadikan rumah itu surga dunia. Malam ini gua kembali membawa perempuan, dia adalah Kanza, seorang perempuan dari kayangan yang akan menginap di rumah gua. "Bobby," teriak Kanza dari kamar mandi. "Apa? Sini buruan." Dengan penuh semangat gua bangun dan berjalan ke kamar. Bersambung.